Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Tentang benda pusaka, apakah mempunyai benda pusaka atau keris atau kujang atau tombak, pokoknya segala macam lah. Apakah mempunyai keris itu haram? Apakah mempunyai batu cincin seperti ini haram? Nah, nanti akan saya buatkan. Jadi simak ya. Contoh keris. Kenapa di sebagian orang ini menyatakan, mengklaim bahwa keris itu haram karena mengandung unsur jin, kemusyrikan ya, mempunyai kujang, terus tombak, pokoknya benda-benda yang pusaka seperti itu musyrik katanya, haram karena ada jinnya. Nah, sebalik lagi, itu untuk orang-orang yang mengoleksi atau orang-orang yang mendewakan benda itu atau mentuhankan atau berketergantungan dengan benda itu, baru itu namanya musyrik begitu. Tapi kalau orang mempunyai cincin nih, contoh cincin, mempunyai cincin, terus ini cincin karena dia beli, hanya dia suka dari segi warnanya ya, dia suka dari segi warnanya hijau, dia suka. Nah, apakah bisa dikatakan ini musyrik? Itu tentang adanya jin atau tidak di cincin ini kita nggak tahu, karena yang kita beli ini batu cincin, kita tertarik dengan sebuah bentuknya dan warnanya. Apakah itu musyrik? Nah, itu jawabannya. Mungkin kalian paham. Nah, sekarang kalian punya keris. Keris katanya haram, ada jinnya, ada kodamnya, dimandiin, diminyakin, segala rupa lah, gitu kan. Jadi kita selalu memberi makan ke keris itu karena ada jinnya. Nah, itu jadi musyrik. Nah, itu setuju. Kenapa? Karena si orang itu bertergantungan dengan benda pusaka yang ada jinnya. Nah, itu bisa disebut musyrik karena menduakan Yang Maha Kuasa. Tapi jika orang membeli itu keris di toko ya, atau di orang lain, dia membeli keris karena bentuknya, karena lukanya, karena motifnya ya, dari teksturnya, dia suka, dia tertarik, dia beli, dia pajang di rumah. Hanya dia tertarik, ini benda tradisional gitu loh, ciri khas orang Jawa gitu. Apakah itu bisa dikatakan musyrik? Tapi orang itu tidak tahu kalau di dalam itu ada jin atau tidak. Dia hanya membeli karena dia tertarik gitu loh, dari penampilannya atau dari visualnya dia tertarik. Apa itu bisa dikatakan musyrik? Gitu. Kenapa orang zaman dahulu, kita balik lagi, kalau misalnya kalian masih mengklaim ini semua itu musyrik, kita balik lagi ke zaman dahulu, karena sebelum zaman sekarang atau detik ini kalian melihat, ada zaman ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kalian ada. Contoh, kenapa orang dulu ini memakai senjata, keris, tombak, bambu runcing, ya kan, kujang, ada yang pakai batu, ada yang pakai yang segala rupa lah, macam-macam bentuknya. Terus benda itu sampai bertuah atau disebutnya ada khasiatnya gitu loh, ada khasiatnya. Kenapa? Karena di zaman dahulu Indonesia ini sangat kental dengan budaya tradisional yang dikatakan mistiknya ya. Itu karena zaman dahulu ini katakanlah mungkin berapa ribu yang tahun itu, Islam itu di Indonesia belum sempurna merata gitu loh. Para wali songo sampai terjun ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya, berbagai tempat. Karena apa? Karena tugas wali songo mengislamkan semua orang gitu loh, semua orang yang mengajak untuk masuk Islam gitu loh. Bukan memaksa ya, tapi mengajak. Wali songo itu mengajak, menebar kebaikan di setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia. Wali songo menebar kebaikan gitu. Jadi perjalanan wali songo ini di zaman dahulu itu bagaimana caranya
agar manusia ini tertarik dengan agama Islam, bukan memaksa tapi tertarik gitu loh. Gimana caranya? Makanya ada tradisi ini, tradisi ini, tradisi ini, tradisi ini, yang tadinya sebelum adanya Wali Songo ini, dia manusia ini banyak yang bertergantungan dengan jin. Karena kenapa? Karena belum ada Islam, belum mengenal Islam gitu loh. Paham? Ada yang pakai kris misalnya, benar, ada yang punya kris tapi ini bertuah, bisa ini, bisa terbang. Wah, datanglah Wali Songo gitu, datanglah Wali Songo. Mereka itu memberikan edukasi dengan baik gitu, dengan cara tidak menghilangkan tradisi mereka, tapi yang dihilangkan adalah unsur kemusyrikannya. Unsur kemusyrikannya apanya? Niatnya. Itu yang dihilangkan, niat yang tidak baiknya sama Wali Songo itu dihilangkan. Tapi tradisinya, budayanya tidak dihilangkan. Kenapa? Karena tidak ada yang salah dengan budaya, dengan tradisi tidak ada yang salah. Yang salah itu niatnya. Gitu. Makanya Wali Songo itu tidak berbuat banyak tentang tradisi atau budaya, karena tidak ada yang salah. Yang salah itu niatnya. Nah, Wali Songo masuk. Nah, boleh mempunyai keris, boleh mempunyai pedang yang bertuah, boleh gitu. Asalkan niatnya benar, niatnya hanya ingin mempunyai karena tertarik, itu nggak salah gitu. Makanya tuh Wali Songo tuh menyebar dari Sabang sampai Merauke itu agar yang salah dari hal niatnya itu bisa diluruskan gitu. Boleh mempunyai tapi jangan niatnya macam-macam. Contoh, ada sebagian Wali Songo yang menghalalkan atau memperbolehkan memakai membakar garu, wewangian lah, membakar wewangian gitu ya, wewangian ya, membakar wewangian. Itu ada sebagian Wali Songo yang memperbolehkan, tapi ada sebagian juga Wali Songo yang mengharamkan lah gitu. Kenapa? Karena gini, tapi yang kita pegang itu kalau kita tidak bisa, kita maksudnya udah terbiasa untuk berbakar wewangian ya, itu gak apa-apa asalkan selagi niat kalian tidak aneh-aneh. Nah, makanya ada Wali Songo itu yang mengharamkan. Karena kenapa? Karena takut manusia itu lalai, jadi diharamkan. Tapi ada Wali Songo yang memperbolehkan selagi niatnya tidak macam-macam, hanya sebagai mengharumkan ruangan gitu kan, gitu. Sebagai wewangian untuk ruangan, agar terciumnya harum. Nah, itu tidak masalah gitu loh. Apalagi keris, ini kan tradisi budaya, masa kalian hilangkan? Yang kalian hilangkan itu niatnya, yang tidak baik kalian hilangkan, bukan bendanya. Tidak ada yang salah dengan bendanya, nggak ada yang salah gitu. Wah, ini haram nih, musyrik ya, kalian terlalu berlebihan. Belum tentu yang kalian lihat itu benar ada jinnya. Apa? Benar itu ada jin. Jinnya seperti apa? Kalau emang benar itu haram, jinnya seperti apa? Gitu loh. Jadi jangan asal menilai sebelum kita mencari tahu dulu sumbernya atau akarnya, benar atau tidak. Kalau misalnya dari satu orang ini menilai haram, kita cari lagi di orang lain, apa emang haram, misalnya masih cari lagi sampai kalian memperbandingkan, terus kalian berasumsi buat komitmen di diri kalian gitu loh. Jangan dari satu orang kalian langsung percaya, langsung pakai omongan itu. Jangan seperti itu. Kalian cari dulu beberapa orang tuh, kalian nilai, kalian berpikir, nah itu baru. Jangan dari satu orang kalian pakai, wah itu salah. Mending kalau orang itu bener menjelasin, yang ngasih tahu ke kalian. Kalau salah menyesatkan, wah yang ada kalian jadi teroris. Nah, itu makanya kita perlu banyak belajar tuh seperti itu ya. Aduh, lumayan luar biasa capek ya. Jadi untuk kalian, kalau yang punya keris, punya tombak, punya peninggalan dari orang tua ya silahkan, nggak masalah kok, selagi niatnya tidak yang aneh-aneh gitu loh. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan dulu menilai sesuatu itu langsung dari satu orang. Kalian itu perlu dari beberapa orang agar kalian itu punya wawasan atau sudut pandang yang berbeda, tapi kalian kaji gitu. Paham nggak? Gimana orang dulu nggak sakti gitu. Maksudnya nggak sakti itu nggak luar biasa. Karena kenapa? Orang dulu itu selain mempunyai benda-benda yang mistik ya, mungkin di
video selanjutnya akan saya menjelaskan kenapa sih orang dulu tuh pada sakti, sangat luar biasa. Nah, ini video selanjutnya.